Dukun beranak adalah anggota masyarakat yang dianggap terampil dan dipercaya oleh masyarakat untuk bekerja sama dengan bidan dalam pendampingan persalinan dan perawatan ibu dan anak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun dua jenis dukun beranak. Pertama, dukun terlatih, yaitu dukun beranak yang mendapatkan latihan oleh tenaga kesehatan dan dinyatakan telah lulus pelatihan yang dibimbing oleh tenaga kesehatan. Kedua, dukun tidak terlatih, yaitu dukun beranak yang pada umumnya adalah seorang wanita yang mendapatkan kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional. Pertolongan persalinan oleh dukun sering menimbulkan kasus persalinan, seperti persalinan macet, retensio plasenta atau tidak keluarnya ari-ari, perdarahan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan bayi. Faktor timbulnya masalah persalinan yang dilakukan oleh dukun antara lain, dukun belum memahami teknik persalinan yang aman dan steril. Kemudian, dukun tidak mengenal tanda bahaya dalam kehamilan dan persalinan, dan kurangnya pengetahuan dukun. Tindakan dukun beranak yang dapat membahayakan proses persalinan seperti memijat, mendorong pada saat persalinan yang dapat menyebabkan robekan hingga perdarahan, serta perawatan tali pusat yang kurang bersih beresiko tetanus. Adapun beberapa penyebab mengapa masyarakat lebih memilih penolong persalinan oleh dukun. Faktor ekonomi berupa harga persalinan dengan dukun yang relatif murah dibandingkan dengan tenaga kesehatan. Masih langkanya tenaga medis di daerah-daerah pedalaman. Terlalu jauh jarak tempuh perjalanan menuju tempat persalinan tenaga kesehatan. Dan kultur budaya masyarakat, terutama di pedesaan, yang masih lebih percaya kepada dukun dibandingkan dengan bidan atau dokter. Sebagai tenaga kesehatan, perlu dilakukannya peran dukun beranak dalam kemitraan dengan bidan. Pertama, pada saat kehamilan, dukun dapat berperan memotivasi ibu hamil untuk periksa diri ke bidan atau tenaga kesehatan, mengantar ibu hamil yang tidak mau periksa ke bidan, membantu bidan pada saat pemeriksaan ibu hamil, dapat memotivasi pada waktu rujukan diperlukan, dan dapat melapor ke bidan apabila ada ibu hamil yang baru. Kedua, pada saat persalinan, dukun dapat berperan seperti mengantar calon ibu bersalin ke bidan, mengingatkan keluarga agar menyiapkan alat transportasi untuk pergi ke bidan atau memanggil bidan, mempersiapkan sarana-prasarana persalinan yang aman, mendampingi ibu saat persalinan, membantu ibu dalam inisiasi dini kurang dari 1 jam, memotivasi rujukan bila diperlukan. Yang ketiga, pada saat pasca persalinan atau nifas, memotivasi rujukan bila diperlukan, memotivasi ibu dan keluarga untuk ber-KB setelah melahirkan, melaporkan ke bidan apabila ada calon akseptor KB yang baru. Ayo, bersalin di tenaga kesehatan. Ibu selamat, bayi sehat.